Pada tahun 1975, Samira lahir di Madagaskar, sebuah negara pulau yang terletak tak jauh dari Afrika. Karena terlahir dalam keluarga sederhana, Samira ingin merubah nasibnya. Ketika beranjak dewasa, dia pergi ke Paris dan mencoba peruntungannya di dunia modeling. Perawakan Samira yang tinggi semampai dengan kulit kecoklatan eksotis berhasil mengantarkannya meraih kesuksesan sebagai seorang supermodel. Pada tahun 2006, dalam sebuah acara Paris Fashion Week, Samira berkenalan dengan Adam Fresh, seorang dokter spesialis penyakit kaki asal Florida, Amerika Serikat. Saat itu, Samira langsung jatuh cinta pada Adam. Keduanya kemudian menjalani hubungan jarak jauh antara Paris dan Florida. Samira tidak tahu Adam saat itu sedang dalam proses bercerai dari istrinya. Setelah resmi bercerai, Adam langsung melamar Samira. Keduanya menikah pada tahun 2009 setelah berpacaran selama 3 tahun. Samira pindah ke Tallahassee, Florida, mengikuti suaminya. Di sana, sebuah rumah mewah lengkap dengan kolam renang di halaman belakangnya sudah menunggu Samira. Rumah itu berada di kawasan mewah Golden Eagle yang tertutup. Tak lama setelah masa bulan madu mereka berakhir, Samira menerima kenyataan pahit tentang suami barunya. Ternyata Adam sudah pernah 2 kali menikah, bahkan sudah memiliki buah hati dari istri sebelumnya. Selain itu, ternyata Adam diketahui punya 3 orang kekasih gelap, yang ketiganya berprofesi sebagai penari tiang. Bahkan Adam punya buah hati dari salah satunya. Kenyataan pahit itu membuat Samira stres dan sempat mengalami keguguran. Meski demikian, Samira sudah terlanjur cinta pada Adam, dan dia memutuskan untuk mempertahankan pernikahannya. Adam dan Samira Fresh terkenal dengan gaya hidup mereka yang mewah dan glamor. Mereka memiliki berbagai macam properti di wilayah Florida. Keduanya senang sekali pamer kemewahan dan gemar menghambur-hamburkan uang. Samira pernah mencoba berkarir di dunia tarik suara, namun gagal karena memang tidak berbakat. Usahanya menjadi penyanyi ditinggalkan begitu saja, meski sudah keluar banyak dana untuk itu. Contoh lain cara pasangan Fresh menghamburkan uang dengan berlibur keliling dunia menggunakan pesawat pribadi. Meski dari luar tampaknya pasangan Fresh dikelilingi kemewahan dan harta yang melimpah, namun di balik layar rumah tangga mereka diwarnai banyak sekali keributan dan pertengkaran gara-gara kelakuan Adam yang doyan selingkuh. Sayangnya perilaku Adam yang buruk terus berlanjut bahkan setelah Samira melahirkan 2 putri cantik mereka. Hingga akhirnya Samira menyerah. Dia sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Adam dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan pada bulan September tahun 2013. Pada Desember tahun 2013, Samira mendapatkan hak asuh sementara atas kedua putrinya. Pengadilan memutuskan untuk sementara Samira dan kedua putrinya tinggal di rumah mewah mereka, sedangkan Adam harus keluar dari rumah itu. Saat itu, Samira sama sekali tidak menduga bahwa akhir hidupnya sudah sangat dekat. Hari Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2014, sekitar pukul 11 siang, Gerald yang berniat melakukan pekerjaan pemeliharaan di rumah mewah pasangan Fresh sangat terkejut melihat majikannya Samira mengambang di kolam renang. Alih-alih menolong, Gerald justru memilih untuk menghubungi saluran 911. Sayangnya semua sudah terlambat. Samira saat itu dinyatakan telah meninggal dunia. Di kolam renang, polisi menemukan sandal milik Samira yang tersangkut selang air, serta kimono bercorak macan tutul tergeletak di pinggiran kolam. Dugaan awal, kejadian itu adalah sebuah kecelakaan.
Namun, hasil otopsi yang dilakukan menyebutkan kematian disebabkan karena tenggelam serta trauma benda tumpul di bagian kepala hingga menyebabkan cedera yang fatal. Hal ini menunjukkan bahwa kematian Samira bukan kecelakaan biasa, melainkan ulah seseorang. Awalnya Gerald dicurigai sebagai pelakunya, namun karena tidak ditemukan DNA milik Samira pada tubuh Gerald, sehingga namanya dicoret sebagai pelaku. Sosok berikutnya yang dicurigai adalah Adam Fresh, suami Samira. Proses perceraian Adam dan Samira yang tidak berjalan mulus dianggap bisa dijadikan sebagai motif. Polisi kemudian menemui Adam. Menurut pengakuannya pada malam sebelum kejadian, Adam sempat menghabiskan waktu bersama Samira di rumah yang ditinggali Samira dan kedua putrinya. Niat Adam ingin baikan dengan Samira. Malam itu, Adam dan Samira berbincang sambil minum. Menurut Adam, malam itu Samira minum terlalu banyak. Karena mengobrol hingga pukul 4 subuh, Adam kemudian memutuskan untuk menginap. Paginya, sekitar pukul 8:20, Adam meninggalkan rumah bersama kedua putrinya. Adam beralasan ingin memberikan kesempatan untuk Samira beristirahat. Tetapi polisi tidak begitu saja percaya keterangan yang diberikan suami Samira itu. Apalagi saat itu, mereka melihat ada 2 luka cakaran pada area mata Adam yang menimbulkan kecurigaan. Hasil otopsi selanjutnya menyebutkan tidak ditemukan kandungan alkohol dalam tubuh Samira, yang menandakan di malam kejadian dia tidak minum. Hal itu berlawanan dengan pengakuan Adam. Polisi pun semakin curiga pada Adam ketika ditemukan DNA milik Adam pada kuku jari Samira. Uji medis menyebutkan pada saat masuk ke kolam Samira dalam kondisi hidup, sehingga bisa saja saat itu Samira berusaha melepaskan diri dan kukunya melukai wajah Adam. Polisi sangat yakin bahwa Adam adalah pelaku di balik kematian istrinya. Namun sayang, semua bukti dianggap belum cukup kuat untuk menahan pria itu. Dia hanya ditangkap karena melanggar hak asuh, karena telah membawa anak-anaknya tanpa seizin pengadilan. Setelah membayar jaminan, Adam dibebaskan dengan syarat tidak boleh bertemu kedua putrinya dan dilarang memiliki senpi. Tak lama setelah bebas, Adam Fresh tersandung masalah penggelapan Medicare dalam jumlah fantastis senilai jutaan dolar. Ketika tempat prakteknya digeledah, ditemukan senpi di laci mejanya. Hal itu berarti Adam melanggar kesepakatan bebasnya, sehingga dia kembali masuk tahanan. Sebuah petunjuk penting didapatkan polisi dari seorang tahanan bernama Dale Folsom yang kebetulan satu sel dengan Adam. Dale adalah penjahat kambuhan yang sudah sering keluar masuk penjara. Kepada polisi, Dale mengatakan bahwa Adam pernah bercerita kepadanya tentang apa yang terjadi di malam kejadian. Dale kemudian membocorkan curhatan Adam itu demi mendapatkan keringanan hukuman bagi dirinya sendiri. Adam bercerita kepada Dale, di malam kejadian Samira menemukan video syur Adam bersama selingkuhannya. Hal itu membuat Samira meradang dan mulai mengamuk. Terjadilah perdebatan di antara Adam dan Samira. Awalnya debat mulut, kemudian makin meruncing dan berubah jadi perkelahian fisik. Tanpa sadar, tangan Adam mengayunkan stik golf. Sedetik kemudian, Samira sudah tak berdaya di lantai. Melihat istrinya yang tidak berdaya, Adam langsung membawa Samira ke dalam kolam untuk menghilangkan semua bukti. Adam kemudian mengatur situasi di lokasi agar tampak seolah-olah telah terjadi kecelakaan hingga Samira berakhir di kolam renang. Dale mengatakan bahwa Adam menyimpan tongkat golf itu dalam rumah di mana Samira dan kedua putrinya tinggal. Benar saja sesuai dengan informasi dari Dale bahwa tongkat golf itu memang berada di dalam rumah. Ketika diperiksa, ditemukan DNA Samira di sana. Penyelidikan dan pengadilan atas kasus kematian Samira berjalan cukup lama. Hingga akhirnya 3 tahun setelah kematiannya, Samira mendapat keadilan. Pada tanggal 26 Januari tahun 2017,
Hakim dan juri sepakat bahwa Adam Friese bersalah. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Apa yang mendorong Adam Friese melakukan hal sekeji itu adalah karena takut kehilangan hak asuh atas kedua putrinya, serta harta gonogini bila sampai bercerai dari Samira. Adam pernah mengajukan banding atas kasusnya, namun ditolak oleh pengadilan. Dari kasus Samira kita belajar agar lebih berhati-hati memilih calon suami. Kenali betul karakter serta kepribadian sebelum memutuskan untuk menikahi seseorang. Jangan hanya melihat kekayaannya saja, karena harta dan kekayaan tidak bisa dijadikan tolak ukur kepribadian seseorang. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.